Selamat malam Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Hari ini kita ada bersama-sama. Kita akan menaikkan doa-doa kita. Kita akan bersama-sama memuji Allah kita. Terlebih lagi kita akan mendengarkan firman-Nya yang begitu indah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, permohonan kita hari ini diambil dari Mazmur 19 ayat 15. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memuji Allah kita, mari saya mengundang kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Teduhkanlah hatimu. Sapalah Dia, Bapa kita, Allah kita. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita bersama bangkit berdiri di hadapan Tuhan hari ini. Kita pujikan syukur kita. Kita pujikan akan kesetiaan Allah kita. Ku bersyukur. Pujikan dari awal segala lagu. Bapak Ibu Saudara, kita naikkan bersama doa kita. Syukur kita di hadapan Tuhan. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, di tengah COVID-19 ini, kita masih boleh beribadah dengan keadaan yang baik. Keadaan yang sehat. Mari kita juga bersyukur. Tuhan masih melindungi orang tua kita. Suami, Bapak Ibu Saudara, istri kita, serta anak-anak kita. Mari sejenak dalam hatimu yang paling dalam, katakanlah syukurmu kepada Tuhan.
Oh ya Tuhan, Allah Bapa, syukur kami begitu besar kepadamu. Di tengah hiruk pikuk dunia yang begitu penat, begitu ketakutan. Kami masih boleh sehat, kami masih boleh menghadap tahta-Mu. Terlebih kami hari ini boleh hadir di doa malam ini untuk menaikkan doa-doa kami. Doa-doa yang begitu indah. Waktu di mana kami duduk bersama dengan Engkau. Kami akan menikmati Bapa doa-doa ini. Biarlah walaupun jarak memisahkan, tapi hati kami tetap satu di dalam doa-doa kami yang indah itu. Bapak Ibu, mari sebelum kita menaikkan doa-doa kita, saya mengundang kita memujikan pujian indahnya saat berdoa. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah ku kepadanya, ku curahkan isi kalbu. Di waktu susah dan resah, ku rasa aman dan segar. Ku lepas dari cobaan hanya di saat berdoa. Indahnya saat berdoa. Hanya saat berdoa yang ku mohon didengarnya. Betapa sungguh imanku, ku berharap kepadanya yang memanggilku. Datanglah, percaya pada firman-Nya. Beban dosa ku tanggalkan, menunggu saat berdoa. Mari kita bersama-tama berdoa. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri ketabahan untuk kita menghadapi permasalahan-permasalahan dalam hidup-hidup kita ini. Mari kita berdoa untuk rekan-rekan kita yang pada saat ini berada di masa yang sulit. Mereka yang terkena dampak dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, mari kita naikkan doa untuk mereka. Mari saya undang kita bersama buka suara, kita berdoa untuk ini semua. Bapa dalam surga, kami bersama berdoa hari ini untuk kami dalam kesulitan yang kami alami. Di masa COVID-19 ini Bapak, dan keadaan begitu mencekam. Tapi kami yakin ketika kami ini adalah anak-anak-Mu, pertolongan yang nyata itu ada dari Engkau. Bapak, terlebih kami memohon buat rekan-rekan kami
dari virus ini. Dalam bisnis mereka dan pekerjaan mereka, Tuhan mohon beri kekuatan kepada mereka, beri ketabahan kepada mereka. Seperti Engkau menguatkan kami, kiranya Engkau juga menguatkan rekan-rekan kami. Kami percayakan rekan-rekan kami semua ke dalam tangan-Mu, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Makasih ya Tuhan. Makasih Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita berdoa. Biar melalui ibadah online kita tetap memiliki hati yang setia. Kita tetap bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mempertumbuhkan iman kita. Mari kita juga tidak lupa berdoa untuk setiap penata layan yang melayani. Kita juga berdoa untuk kesiapan hati mereka. Persiapan, editing, taking semua. Kita doakan. Biarlah Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberi hikmat. Bukan hal yang mudah, ini semua hal yang baru. Perlu adaptasi. Tapi sekiranya ketika Tuhan bekerja, tiada yang mustahil. Mari kita berdoa bersama untuk hal ini. Bapa dalam surga, kami bersama berdoa hari ini untuk ibadah-ibadah online yang boleh kami lakukan. Bapak, kami mohon hikmat dari Engkau. Kami mohon pertolongan dari Engkau. Bapak, ini hal yang baru. Hal yang mungkin terasa asing. Tapi Bapak, kami mohon dan kami percaya dengan penyertaan-Mu. Engkau akan mempersiapkan setiap penata layan. Engkau akan mempersiapkan semua hardware, semua kebutuhan. Engkau juga akan siapkan hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Biarlah melalui semua ini iman kami tetap bertumbuh. Semakin nyata. Dan kami semakin mengasihi Engkau. Makasih Tuhan. Makasih. Indahnya saat berdoa. Selanjutnya mari kita bersama berdoa untuk gereja kita. Mari kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja kita. Mari kita berdoa biar Tuhan yang memberikan hikmat kepada setiap hamba Tuhan dan kepada setiap majelis. Untuk memimpin gereja tetap dengan semangat, dengan hati yang setia di tengah waktu-waktu yang tidak mudah. Biar Tuhan yang memberi hikmat, kekuatan, dan kebijaksanaan. Mari bersama kita angkat suara kita berdoa. Bapa dalam surga, pada waktu ini kami bersama berdoa untuk memimpin gereja kami. Berdoa untuk hamba Tuhan, berdoa untuk majelis. Tuhan, kami mohon Engkau yang beri hikmat. Engkau yang beri kekuatan. Engkau yang beri kebijaksanaan. Biarlah Bapa, mereka tetap kuat di dalam-Mu. Tetap setia di dalam-Mu.
Biarlah setiap kebijakan-kebijakan yang diambil senantiasa seturut dengan apa yang Kau ingini. Seturut dengan apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan mereka yang boleh menuntun kami. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita berdoa. Sebagai terang di tengah kegelapan. Itulah tugas kita anak-anak Tuhan. Dunia sekarang ini sedang dilanda kegelapan yang begitu rupa. Semakin banyak penderitaan. Mari, saya mengundang kita untuk berdoa. Untuk kita memohon hikmat dari Allah. Bagaimana kita bisa menjadi terang. Bagaimana kita bisa menjadi terang bagi keluarga kita, bagi pekerjaan, bagi bisnis, bagi gereja dan lain-lain. Bagi orang-orang di sekitar kita di tengah pandemik ini. Biar Tuhan memberikan hikmat buat setiap kita. Mari kita bersama angkat suara kita berdoa. Bapa dalam surga, kami rindu di tengah pandemik ini. Di tengah kegelapan yang begitu rupa. Di tengah banyaknya penderitaan yang ada. Bapa, kami rindu untuk bisa menjadi terang. Kami rindu untuk bisa menjadi berkat. Bapa, namun bagaimana caranya yang terbaik? Bagaimana Engkau mau pakai kami anak-anak-Mu ini? Tuhan, kami mohon hikmat-Mu. Kami mohon tuntunan-Mu. Tuhan, mohon Engkau yang bukakan di mana kami bisa jadi terang. Dan bila hati kami belum ada keinginan, Bapa tolong panaskanlah hati kami. Kobarkanlah hati kami. Biarlah kami bisa menjadi gambar dan rupa-Mu di tengah pandemik ini. Memberkati setiap orang yang membutuhkan, setiap orang yang menderita. Menjadi uluran tangan buat mereka. Menjadi telinga buat mereka. Makasih Tuhan. Terima kasih. Negara kita yang tercinta, Indonesia, sedang mengalami krisis. Karena virus COVID-19 yang kita tahu. Bapak Ibu Saudara, semua sektor terhantam. Ekonomi, sosial, usaha bisnis, pendidikan, pariwisata. Bapak Ibu Saudara, di dalam pandemik ini, kita dipanggil untuk berdoa secara benar-benar di hadapan Tuhan. Demi bangsa ini. Untuk bangsa ini. Maka dari itu Bapak Ibu, sekali lagi saya mengundang kita bersama bangkit berdiri. Kita bersama bangkit dan kita pujikan bersama. Doa kami untuk bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahlah negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa untuk pemerintahan negara kita Indonesia. Terutama untuk Bapak Presiden kita Joko Widodo bersama dengan setiap jajarannya. Mari kita berdoa biarlah Tuhan yang memberikan ketegaran, kekuatan, dan hikmat untuk dapat memimpin bangsa ini keluar dari krisis ini, dari epidemik ini. Mari kiranya Tuhan
Kita doakan Tuhan memberikan kesehatan kepada beliau, juga untuk keluarganya. Mari kita bersama angkat suara, kita berdoa untuk pemimpin negara kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur ada seorang pemimpin negara kami yang Kau berikan kebijaksanaan, Kau berikan hati yang mengasihi. Bapa, tantangan demi tantangan terus datang untuk beliau. Bapa, tolong Bapa, tantangan kali ini mungkin cukup berat, mungkin cukup menantang. Bapa, tolong beri hikmat kepada beliau, beri ketegaran, beri kebijaksanaan. Bapa, Kau yang tuntun beliau. Pekerjaan yang tidak mudah, keputusan yang tidak mudah harus diambil. Bapa, kasihanilah beliau. Kami percaya Engkau telah mempercayakan beliau untuk memimpin negara kami ini. Ada rencana yang begitu indah Kau siapkan. Kami percayakan beliau ke dalam tangan-Mu. Biarlah tuntunan dan kasih-Mu ada untuk beliau serta jajaran. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa selanjutnya untuk rakyat Indonesia. Buat mereka yang bisnisnya terdampak. Untuk mereka yang terkena PHK. Beberapa waktu lalu kita tahu ada begitu ribuan orang yang kena dampak PHK ini. Mari kita doakan mereka. Biar Tuhan yang mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan yang memberikan harapan kepada mereka. Tuhan yang menguatkan mereka. Mungkin di tengah-tengah orang-orang itu ada saudara-saudara kita. Kalau kita tahu nama mereka, sebutkanlah di dalam doa kita. Mari angkat suara kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk rekan-rekan kami, rakyat Indonesia ini, yang terkena dampak dari COVID-19. Entah mereka yang sakit, entah mereka yang kena PHK, entah mereka yang bisnisnya terdampak, entah mereka yang jadi susah dan memikirkan apa yang harus mereka makan untuk esok hari. Bapak, kami mohon pemeliharaan-Mu ada juga untuk mereka. Kami mohon Kau yang beri penghiburan untuk mereka. Apa kiranya harapan selalu ada di hati mereka. Dan dengan harapan itu, biarlah Kau yang menolong mereka untuk bangkit kembali. Untuk kuat kembali. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, tidak lupa kita belajar kita berdoa bersama ya untuk adik-adik kita. Kita berdoa untuk siswa-siswa, mungkin anak-anak dari Bapak Ibu. Mari kita berdoa, biarlah program belajar di rumah ini bisa efisien, bisa berjalan dengan baik. Kita juga tidak lupa berdoa untuk guru-guru. Biarlah Tuhan memberikan hikmat. Bagaimana akhirnya belajar di rumah ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik dan efektif. Mari kita buka suara kita berdoa. Bapa dalam surga, kami tidak lupa berdoa untuk adik-adik kami. Untuk anak-anak kami yang sedang dalam program belajar di rumah. Bapa, kami mendengar beberapa kesulitan, beberapa pergumulan yang mereka alami. Penyesuaian demi penyesuaian masih mereka ambil. Orang tua pun yang membina mereka, anak-anaknya. Engkau yang beri kesabaran kepada mereka. Engkau yang beri hati kepada mereka. Penuh dengan kasih, mengajar dengan kesabaran. Bapak, bimbingan juga guru-guru. Mereka yang sekarang harus mengubah sistem pengajaran mereka menjadi online. Bapak, Engkau yang tuntun mereka. Biarlah hikmat-Mu senantiasa ada kepada mereka. Biarlah sistem belajar mengajar yang baru ini bisa berjalan dengan baik dan efektif. Tuhan,
Engkau yang menyertai. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari saya mengundang kita bersama pujikan pujian ini sekali lagi. Doa kami. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari problema. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggi, hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggi, hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya mari kita berdoa untuk para pahlawan kita yang berjuang di garis depan. Mereka yang berjuang melawan COVID-19 itu tidak lain para dokter dan perawat. Tidak jarang banyak dari mereka harus mengobati pasien mereka yang begitu banyak. Meresikokan kesehatan mereka. Waktu mereka bersama dengan keluarga. Mari kita bersyukur untuk keberadaan mereka. Dokter-dokter dan perawat-perawat yang hatinya penuh dengan kepedulian dan komitmen. Sampai-sampai mereka rela mengorbankan hidup mereka. Mari kita juga tidak lupa berdoa untuk kesiapan dari APD yang masih pas-pasan bahkan kurang. Mari kita doakan. Biarlah hikmat, kesehatan, dan akal budi semua Tuhan anugerahkan kepada mereka. Dan biarlah mereka dapat Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangan untuk menunjukkan kuasa dan kasih-Nya. Mari bersama kita angkat suara kita bersama berdoa untuk dokter dan perawat kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur akan keberadaan dokter-dokter, perawat-perawat mereka yang begitu setia, berjuang di garis depan. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang gugur di medan peperangan ini. Bapa, kami dengan rasa syukur, rasa terima kasih, kami berdoa untuk mereka. Tuhan, kami mohon jagai kesehatan mereka. Tuhan, Kau yang cukupkan setiap APD, equipment yang dibutuhkan semua. Tuhan, lindungi keluarga mereka. Kiranya kasih-Mu ada untuk mereka.
Lihatlah hati yang begitu setia untuk berjuang. Bapa, berilah hikmat. Kasihanilah mereka. Sekali lagi kami bersyukur untuk keberadaan mereka. Yang boleh hadir sebagai perwujudan dari kasih-Mu kepada kami. Makasih Tuhan. Makasih. Tuhan, kami bersyukur karena kami sudah boleh mendoakan untuk bangsa negara kami, berdoa untuk gereja kami, berdoa untuk kegiatan-kegiatan ibadah kami. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, kami tidak tahu sampai kapan masalah COVID-19 ini boleh berakhir. Namun kami tetap yakin di dalam semua perkara ini kami boleh belajar. Ada maksud, ada kehendak Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan, masalah ini boleh segera berlalu sehingga kami boleh beribadah, boleh mengadakan kegiatan kembali seperti semula. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Dengarkan doa kami karena kami memohon di dalam nama Yesus. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kedamaian itu datang dari kita mendengarkan firman dari Allah kita, Tuhan kita. Mazmur 119 ayat 163 menuliskan demikian. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita pujikan Engkaulah Tuhan.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Malam ini kita melihat sebagian firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Injil Yohanes pasal 20. Kita akan perhatikan ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, ya Allahku," kata Yesus kepadanya. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Kita berdoa. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk belajar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami siap mendengar. Pakai hamba-Mu supaya boleh menjelaskan kebenaran firman-Mu dengan baik, dengan sederhana, dan bisa dimengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kondisi saat ini adalah kondisi yang sangat-sangat tidak ideal. Namun bersyukur Tuhan masih kasih kita kesempatan. Boleh beribadah, boleh menyembah Tuhan, dan bahkan boleh belajar firman Tuhan. Terus terang saja, COVID-19 ini cukup menyita begitu seluruh dunia, menakutkan hati kita. Bagaimana tidak? Saudara, sampai hari ini sudah 1.800.000 lebih orang terpapar COVID-19. Dan sudah 114.000 sekian per tanggal 13 Senin. Sudah 114.000 sekian yang meninggal. Indonesia per tanggal 13 itu sudah hampir 400 lebih ya 400 lebih yang sudah meninggal. Saudara, yang paling banyak Anda tahu Amerika. Hari Senin itu catatkan 20.000 lebih. Lalu Italia 19.000 lebih meninggal. Lalu Spanyol 17.000. Saudara, kondisi-kondisi ini membuat kita ini sungguh-sungguh dalam suasana yang begitu mencekam, menakutkan. Saudara, COVID-19 ini membuka wawasan kita, membuka mata kita. Apa yang kita pelajari? Saudara, pertama kita melihat bahwa betapa lemahnya manusia. Di tengah-tengah Indonesia, di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah negara Amerika, negara China yang begitu maju teknologi sekarang. Saudara, dengan satu virus yang kecil yang katanya terdiri dari protein, dengan cuci tangan saja kena sabun dia mati. Kemudian dikatakan kena panas, ya, tapi ini masih pro dan kontra. Kena panas saja dia mati. Saudara, dia tidak bisa bertahan lama. Tetapi daya nyebarnya luar biasa. Manusia yang begitu luar biasa kena satu virus yang katanya lemah, dicuci begitu saja mati. Tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu menunjukkan apa? Betapa lemahnya manusia. Itu yang pertama. Kedua, apa yang kita lihat? Hal yang kedua yang kita bisa lihat adalah kematian itu nyata. Artinya apa? Kapan saja manusia itu bisa mati. Saudara, mengerikan. Kapan saja. Bisa di jalanan. Kalau Anda melihat, mungkin Anda pernah melihat videonya. Oh, di jalanan ada yang mati. Ada yang mati di rumah sakit, ada yang mati di rumah. Dimanapun bisa mati seketika. Ya,
kapan saja, di mana saja. Bahkan siapapun juga. Ada dokter, bahkan ada pendeta. Ada perawat, ada pejabat. Siapapun juga bisa terpapar dan mati. Hal yang ketiga, ini menunjukkan apa? Saudara, ini menunjukkan bahwa kita butuh Allah. Betapa lemahnya manusia. Di tengah-tengah kemajuan teknologi yang luar biasa, ternyata manusia tetap adalah makhluk yang lemah. Kita butuh Allah, kita butuh Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak ada artinya. Saudara, ini yang perlu kita lihat. Saya kurang tahu ketika dikatakan lockdown, Indonesia belum lockdown lah ya. Kita di rumah tidak keluar, kira-kira suasana hati kita bagaimana? Lalu apa yang bisa kita lakukan? Saudara, banyak orang menyalahkan, wah ini susah. Betul, saya katakan iya, pekerjaan terganggu, semua terganggu, aktivitas terganggu. Tetapi saya tetap melihat ada sisi positifnya. Paling tidak kita melihat ini adalah saat kita membangun kembali relasi antara anggota keluarga. Saudara, apa yang Anda lakukan ketika harus tinggal di rumah? Saya berusaha mengisi aktivitas dengan anak istri. Kita doa bareng, lalu kita nonton acara televisi bareng. Kita main bareng, lalu kita masak bareng-bareng. Saudara, ini adalah satu suasana yang agak jarang. Kenapa? Biasanya saya masak dengan istri, kita kerja, anak-anak sekolah. Kadang istri tugas, saya yang masak, kadang istri yang kerja masak, saya yang keluar. Saudara, kita tidak punya waktu sama-sama untuk kerjakan banyak hal di tengah keluarga. Saudara, sejak COVID-19 ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa, nah di rumah kita kumpul bersama, masak bersama, acara bersama. Artinya apa? Artinya ini adalah kesempatan anak-anak Tuhan, orang Kristen, kita semua memperbaiki kualitas hubungan orang tua dan anak, suami dan istri, keluarga yang mungkin selama ini dingin, yang mungkin selama ini jauh. Ini kesempatannya. Saudara, kita butuh kumpul. Kita butuh, saat itulah kita berdoa bersama-sama dengan Tuhan secara bersama-sama di keluarga. Saudara, kita kembali ke ayat yang kita baca tadi. Perhatikan, ternyata pada waktu Yesus bangkit, lalu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudara-saudara, suasananya waktu itu ya kurang lebih seperti kita saat ini. Bedanya adalah kita tidak berani keluar karena takut kena virus, terpapar virus. Tetapi orang-orang Yahudi tidak berani keluar. Mereka, anak murid-murid Yesus ini mengunci diri. Kenapa? Takut pada orang-orang Yahudi. Murid-murid Yesus tidak berani keluar karena takut pada orang-orang Yahudi. Mereka mengunci diri, masuk ke kamar. Takut. Ini adalah kondisi real. Sekarang ini kita takut pada virus. Murid-murid Yesus takut. Kenapa? Karena guru mereka yang mereka banggakan. Guru mereka yang sepertinya yang mereka saksikan penuh kuasa. Tiba-tiba ditangkap. Disalibkan. Mati. Saudara, lalu seolah tidak berdaya. Mereka di dalam kondisi yang sangat takut. Ketika Yesus disalibkan, tidak ada satu murid pun yang berani dekat. Kecuali beberapa perempuan. Saudara, itu kondisi yang terjadi. Mereka mengunci diri. Nah, lalu Yesus datang. Yesus bangkit, datang kepada murid-muridnya. Ketika pintu-pintu itu terkunci. Ini menyatakan apa? Menyatakan bahwa itulah Yesus yang Maha Kuasa, tidak terbatas oleh fisik, oleh bangunan, oleh apapun juga. Dia Maha hadir. Dia datang ketika pintu terkunci pada saat itu. Saudara, ada satu hal lagi. Peristiwa ini terjadi adalah ketika dikatakan hari pertama ya. Ini adalah hari pertama setelah, kalau bagi orang Yahudi, hari terakhir itu hari Sabat. Ya, hari Sabat itu hari Sabtu.
Nah, kemudian hari pertama itu jatuhnya hari Minggu. Nah, itu hari pertama. Nah, mereka kumpul. Menurut saya, kemungkinan besar mereka kumpul adalah untuk beribadah. Tetapi sayangnya, ketika mereka kumpul, Yesus datang pada mereka, ada satu orang yang tidak kumpul, yaitu Thomas. Saudara, Thomas tidak bersama-sama dengan mereka. Thomas tidak ada. Saudara, kenapa? Alkitab tidak mencatatkan. Banyak hal. Mungkin dia kekecewaannya begitu dalam. Yang dipuja, yang dikagumi mati. Lalu dia merasa kecewa sekali, menyendiri. Saudara, banyak hal membuat kita takut. Banyak hal membuat kita susah. Tetapi ketika kita menghadapi ketakutan, susah, sulit. Lalu kita menyendiri, tidak mau kumpul dengan orang, tidak mau dekat dengan orang, tidak mau mencari Tuhan. Ini kesalahan fatal. Saudara, perhatikan. Ini yang terjadi pada Thomas. Pada saat hari pertama, yaitu jatuhnya hari Minggu, murid-murid berkumpul, beribadah. Saya lebih percaya mereka sedang beribadah. Yesus datang menampakkan diri. Thomas tidak datang. Saudara, saya kurang tahu ketika kita sedang menghadapi konflik 19 ini. Apa yang kita lakukan? Bagaimana kondisi rohani kita? Wah, banyak orang. Kita minum vitamin. Wah, vitamin C, vitamin E untuk naikkan stamina fisik kita. Salah enggak? Bagus, itu harus. Wah, empon-empon jadi mahal minum untuk naikkan daya tahan tubuh kita. Baik, itu bagus. Pertanyaannya, bagaimana kita meningkatkan stamina rohani kita? Saudara, di tengah-tengah kita karantina di rumah, apakah engkau masih tetap baca Alkitab? Tetap dekat dengan Tuhan? Hari Minggu ibadah, apakah engkau tetap ibadah seperti di gereja? Ataukah engkau tertidur sampai siang? Saudara, ini satu tantangan untuk kita. Doa Rabu. Sering kita datang ke gereja berdoa bersama-sama. Tetapi pada hari Rabu ketika engkau di rumah, banyak acara keluarga atau apa, engkau tidak datang lagi ke gereja. Apakah kita masih sempat buka acara doa dan kita ikuti berdoa? Saudara, membangun stamina fisik itu gampang. COVID-19 kita minum ini, minum itu, minum ini, minum itu. Baik, meningkatkan daya tahan tubuh kita. Pertanyaannya, bagaimana dengan daya tahan rohani Anda? Jangan sampai kita seperti Thomas. Ada masalah, ada kesulitan, ada tantangan, ada ancaman, ada ketakutan. Justru dia menyembuhkan diri dan tidak bersekutu dan tidak mencari Tuhan. Saudara, ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Kemudian mari kita lihat lagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 3 kali ya Yesus katakan damai sejahtera bagimu. Peace be unto you. 愿你们平安. Damai sejahtera bagimu. Saudara, 3 kali di dalam ayat 19, ayat 21, ayat 26 dicatatkan. Saudara, sayangnya di dalam 3 ayat 3 kali dikatakan damai sejahtera bagimu. 2 kali dikatakan Thomas itu tidak ada. Pada ketiga, lalu dia muncul. Apa artinya? Bapak Ibu Saudara terkasih. Bagi murid-murid lain, Yesus sudah bangkit. Bagi Thomas, Yesus tetap mati. Kenapa? Karena ketika Yesus datang menampakkan diri pada murid-murid yang lain, dia tidak bersama, dia tidak berkumpul dengan orang lain. Saudara, sehingga ketika dikatakan damai sejahtera bagimu, murid-murid sudah senang, Yesus sudah bangkit. Bagi Thomas, Yesus masih mati. Dia masih dalam tekanan, dalam kesulitan, dengan pemikirannya sendiri. Saudara, ini sangat menyedihkan. Di dalam kondisi seperti sekarang ini juga, Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Kita harus cari Tuhan. Kita harus bersama-sama dengan Tuhan. Untuk menghadapi setiap kesulitan. Perubahan zaman terjadi
ketika COVID ini muncul, banyak manusia tidak siap. Banyak hal berubah tiba-tiba. Saudara, ekonomi, sosial, politik semua berubah. Relasi manusia berubah. Semua berubah kalau kita tidak siap. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana engkau menghadapinya? Kecewa? Menyendiri? Jauhkan diri? Saudara, walaupun kita tidak bisa seperti dulu. Untuk sementara. Bisa kebaktian, kumpul, salaman, besuk, kekunjungan satu rumah ke rumah lain, saling mengunjungi. Saudara, sementara tidak bisa, tidak boleh. Tetapi kita butuh Tuhan, kita tetap butuh persekutuan. Tidak harus lewat ketemu tatap muka. Sekarang medsos sangat canggih. Ketika Anda seperti malam ini, ikuti kebaktian doa. Ini sesuatu yang sangat baik. Kita butuh Tuhan, kita butuh dekat dengan Tuhan. Sehingga kita merasakan kehadirannya. Tanpa Tuhan, bagaimana kita bisa menjalani hidup ini. Tantangan sekarang ini. Saudara, next coba. Mari kita perhatikan. Saudara, saya coba sedikit mendramatisirkan. Kira-kira suasana waktu Thomas ketemu dengan Tuhan Yesus. Pertama, Yesus pun datang ya. Pada murid-murid ayat 20 ya. Ia menunjukkan tangannya. Menunjukkan lambungnya kepada mereka. Ya. Dan murid-murid sukacita. Ya, sungguh Yesus bangkit. Betul, ini lambungnya. Betul, ini tangannya, dia bangkit. Saudara, murid-murid bersemangat. Ya Tuhan kita, guru kita bangkit. Puji Tuhan. Saudara, tidak lama kemudian mereka yang semangat, yang murid-murid 10 orang ini ketemu Thomas. Thomas, kamu tahu enggak? Tuhan bangkit loh. Dia menyatakan diri. Loh, kami lihat sendiri. Dia tunjukkan ini loh. Tangannya, kemudian lambungnya. Kami lihat sendiri. Apa jawab Thomas? Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Sebelum aku mencucukkan jari ke dalam bekas paku. Dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Karena Yesus yang nunjukkan bekas paku, lambungnya. Lalu dia bilang, teman-teman bilang pada dia, iya loh kami lihat loh, bekasnya ada. Bekasnya sini ada. Thomas katakan, sorry, sebelum aku mencucukkan jariku, sebelum aku meraba melihat lambungnya, aku tidak akan percaya. Saudara, 8 hari kemudian, jatuhnya ya pada hari Minggu lagi. Mungkin mereka kembali lagi beribadah. Yesus datang. Lalu apa yang terjadi? Yesus katakan, hai Thomas, taruh jarimu di sini. Lihat tanganku, ulurkan tanganmu, cucuk ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, kalau Thomas itu murid saya, kalau Thomas itu anak saya, mungkin saya sulit pakai orang seperti itu. Sombongnya luar biasa. Seolah-olah dia yang paling benar. 10 orang menyaksikan, semua melihat dengan mata kepala dan berani katakan itu betul Yesus. Dia sendiri tampil, dia katakan aku tidak percaya. Kalau tidak lihat dengan mataku, dengan tanganku mencucuk sendiri. Saya tidak percaya. Saudara, saya kira orang-orang seperti inilah. Sombongnya luar biasa dan seolah-olah menyatakan dirinya adalah kebenaran. Standar kebenaran. Yang benar adalah seperti saya. Yang benar adalah yang saya lihat. Orang lihat, biarpun berapa orang aku tidak percaya, itu tidak bisa jadikan kebenaran. Kebenaran adalah saya. Saya lihat sendiri, saya pegang sendiri, saya sentuh sendiri. Kalau saya sudah menyentuh dia dan saya sudah melihat, saya berani katakan itu baru benar. Menjadikan dirinya adalah Tuhan. Dirinya adalah kebenaran. Yang lain omong kosong. Saudara, orang seperti ini saya katakan cukup sombong. Sulit dipakai. Tetapi puji Tuhan. Yesus tahu orang model seperti itu. Yesus menampakkan diri pada 10 murid-murid yang lain. Setelah itu, karena Thomas tidak percaya. Sekali lagi dia datang.
Dan tujuannya adalah untuk Thomas. Thomas, ayo taruh jarimu di sini. Dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu. Cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan kau tidak percaya lagi. Melainkan percayalah. Saat itulah muncul pengakuan yang paling agung dari Thomas. Ya Tuhanku. Ya Allahku. Saudara, Tuhan berikan dia kesempatan kedua. Tuhan datang pada dia. Tuhan dapatkan dia kembali. Saudara, puji Tuhan. Saya katakan puji Tuhan. Sehingga dia yang kehilangan damai. Sementara murid-murid 10 sudah mendapatkan kekuatan, pemulihan, kedamaian. Karena gurunya sudah datang. Dia sendiri tidak mendapatkan damai itu. Yesus datang pada dia. Yesus datang menyatakan diri sekali lagi untuk memenangkan dia. Sehingga dia dapatkan damai itu. Dia dapatkan Yesus bangkit untuk dia. Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang membuat damaimu hilang hari ini? COVID-19, kesulitan pekerjaan. Apa yang membuat damaimu hilang hari ini? Tekanan masyarakat. Tidak bisa ibadah. Banyak hal buat kita damai. Damainya hilang. Tetapi saya mau katakan satu hal. Yang membuat damai kita hilang adalah ketika engkau dan saya tidak bersama dengan Tuhan. Yesus bangkit. Tetapi engkau tidak merasakan kuasa kebangkitannya. Dia ada. Engkau dan saya tidak merasakan keberadaannya. Saudara, bukan engkau tidak tahu ada Tuhan. Tetapi kita tidak merasakan dan tidak di dalam kuasa kebangkitannya. Banyak anak-anak Tuhan dibuat tekanan, kesulitan. Betul. Tetapi selama engkau punya Tuhan yang hidup, kita ada pengharapan. Kita ada kekuatan. Dunia boleh berubah, keadaan boleh berubah. Tetapi ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Itu yang memberikan kita damai. Itu memberikan kita kekuatan. Saudara, saya mau tutup renungan malam ini. Tahun 70-an. Saya masih ingat. Waktu itu saya masih kecil ya. Kalau ke pedalaman Kalimantan. Ada satu daerah. Kita harus ikut naik longboat. Cukup lama. Kurang lebih 2 jam lebih. Seingat saya 2 jam lebih, hampir 3 jam. Sampai sana, lalu jalan kaki saudara. Terabas sedikit kayak hutan-hutan itu untuk sampai ke rumah adik dari papa saya. Jadi kita kunjungi saya kalau boleh, tante lah ya, tante saya. Kunjungi sana. Saudara, gak enak perjalanannya. Kenapa? Ikut longboat, telusuri sungai. Lalu sampai sana jalan. Wah, saya bayangkan sebagai anak kecil waktu itu, takut. Lama, takut. Tetapi itu sesungguhnya tidak membuat saya takut. Harusnya saya takut. Kenapa saya tidak takut? Karena papa saya bersama dengan saya. Papa saya yang gandeng tangan saya. Kita bersama-sama, ada ayah saya bersama dengan kami, membawa kami naik perahu longboat itu. Berjalan 2 jam lebih 3 jam. Lalu naik lagi jalan kaki terabas sedikit kayak hutan-hutan gitu. Baru sampai di sana. Kenapa saya tidak takut? Yang harusnya saya takut. Karena ada papa saya. Saya tahu ayah saya. Saya tahu dia pasti bela saya. Pasti bersama dengan saya dan dia menggandeng tangan saya. Bapak Ibu Saudara terkasih, di tengah-tengah COVID-19 ini. Banyak ketakutan, banyak kesulitan. Tetapi saya mau katakan satu hal. Allah hidup. Dia ada bersama dengan engkau, bersama dengan kita. Ketika ada Allah, kita tidak perlu takut. Ada damai, ada kekuatan. Jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Damai sejahtera dari Allah akan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tenangkan hati Anda sejenak. Berdoalah kepada Allah. Apakah damaimu terganggu selama ini? Karena tekanan
ekonomi, karena keadaan keluarga, karena keadaan virus corona yang merusak sendi-sendi ekonomi, sendi-sendi sosial. Anda tidak bisa keluar, Anda tidak bisa kemana-mana, Anda pekerjaan pun terganggu. Tidak ada damai, tidak ada ketenangan. Saudara, kita barusan memperingati hari Paskah. Memberitahukan ke kita, Yesus bangkit. Ada harapan, ada kekuatan. Dia adalah Bapa kita, Dia adalah Allah kita, bersama dengan kita. Saudara, selama ada Allah, mari kita jalani hidup ini. Ada pengharapan, ada kekuatan, karena ada Bapa kita bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami malam ini sekali lagi. Bahwa ada Allah, ada Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Tuhan, kami adalah Tuhan yang hidup, yang bangkit, yang menampakkan diri kepada murid-murid, yang menyatakan kuasa-Nya. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang sama. Tuhan milik kami juga, yang menyertai kami juga. Tuhan berkati Bapak Ibu, kami semua, setiap kami yang menonton siaran, mengikuti doa malam pada malam ini. Apapun yang menjadi ketakutan kami, kekhawatiran kami, Tuhan Engkau hadir, kuatkan kami, tolong kami, topang kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya akan berdoa, menutup doa dengan doa berkat untuk kita semua. Mari arahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sekalian. Mulai malam ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk, silakan ambil saat teduh, kebaktian doa kita selesai.